nasma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Allah membantah kegaduhan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahud yang mereka gaduh tatkala Rasulullah SAW berpaling dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sehingga mereka mengatakan Muhammad ini hobi menyelisihi kita. Mengapa mereka berpaling dari Baitul Maqdis dan menghadap ke Ka'bah? Allah katakan qul lillahil masyriq wal maghrib. Arah timur dan barat itu semuanya adalah milik Allah. Artinya tidak ada nilainya timur dan barat. Sekedar menghadap ke timur atau barat itu tidak ada nilainya. Yang ada nilainya ada apa? Al-imtithal. Makanya Allah menekankan setelah Allah mengatakan qul lillahil masyriq wal maghrib, Allah mengatakan selanjutnya yahdi may yasha. Jadi asy-sya'n yang menjadikan arah kiblat dahulu mu'azzam dan sekarang tidak lagi mu'azzam, dan dahulu Ka'bah, jihatul Ka'bah itu ghair mu'azzam dan sekarang menjadi mu'azzam, itu adalah karena faktor hidayah, yahdi may yasha. Karena adanya perintah, adanya amar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'zim Baitul Maqdis karena tidak ada perintah, tidak ada anjuran dari syari', maka tidak sepantasnya kita mempertahankan ta'zim tersebut. Kenapa dahulu kita mengagungkan Ka'bah jihad Baitul Maqdis? Kenapa? Adanya amr. Dan sekarang kita meninggalkan Baitul Maqdis. Kenapa? Karena adanya amr. Karena arah timur, qul lillahil masyriq wal maghrib. Timur, barat, selatan, utara atau yang lainnya, itu di mata Allah Subhanahu wa taala sama. Tidak ada bedanya. Di dalam syariat Allah sama. Yang beda apa? Adalah jihad hidayah, adanya hidayah. Sehingga dapat dikatakan, kalaupun antum menghadap ke jihatal Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah, namun menghadapnya bukan karena hidayah, bukan karena menjalankan petunjuk Allah, maka itu tidak bernilai ibadah. Tidak bernilai ibadah. Nilai ibadahnya apa? Adalah pada imtithal, bukan pada jihadnya saja. Jadi kalaupun antum menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Ka'bah masalan, namun bukan dalam rangka salat, bukan dalam rangka ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salah satu amalan yang disyaratkan untuk istiqbal, misalnya dalam doa atau yang lainnya, maka itu tidak bernilai ibadah. Makanya para ulama banyak mengingkari sikap mutasawwifah, orang-orang sufi yang mengatakan apa? Yukrahu maddur rijlain, dimakruhkan untuk menjulurkan kaki ke arah kiblat, dan juga dimakruhkan tidur dalam keadaan menjulurkan kaki ke arah kiblat. Semuanya itulah hal-hal yang tidak ada dalilnya. Ta'zim jihatul Ka'bah itu bukan dengan cara seperti itu. Sampai-sampai orang-orang al-mutasawwifah tatkala berada di dekat Ka'bah, mereka tidak mau berjalan membelakangi Ka'bah. Mereka berjalan mundur. Kalau mereka mau keluar dari Masjid Haram, mereka berjalan mundur. Tidak mau berjalan keluar ke pintu dengan membelakangi Ka'bah. Kenapa? Karena mereka mengatakan inilah jihad yang mu'azzamah. Tapi cara ta'zimnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah dicontohkan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah. Makanya para ulama mengatakan ini termasuk bid'atun minal bid'ah. Karenanya tadi kembali kepada Baitul Maqdis. Karena ta'zim Baitul Maqdis telah mansukh, maka tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwasanya yukrah atau yahrum atau haram menghadap ke Baitul Maqdis atau membelakangi Baitul Maqdis ketika buang hajat. Sehingga kita harus kembali kepada al-bara'ah al-asliyah. Pada hukum asalnya tidak ada kewajiban atau tidak ada sunnah atau tidak ada makruh kalau tidak ada dalil. Artinya mubah. Silakan menghadap Baitul Maqdis atau yang lainnya, asalkan tidak ke arah kiblat. Ikhwan wa ahibbai, selanjutnya saya mengatakan wal baulu fil ma'ir raqid, dan kita dianjurkan untuk tidak buang air kecil, baul fil ma'ir raqid, di air yang diam. Di sini Syekh rahimahullah taala memberikan keterangan dalam keadaan mutlak. Tidak disebutkan al-ma'ur raqid itu qalil atau katsir.
air yang diam tersebut, air yang tenang, yang tidak mengalir, itu sedikit atau banyak. Dengan demikian dapat difahami bahwasanya al-ma'ur raqid, sedikit atau banyak kita dimakruhkan untuk buang air kecil di sana. Dan di sini saya mau hanya menyebutkan al-baul, tidak menyebutkan ghaid. Apakah ini dipahami bahwa ghaid boleh? Tidak. Para fuqaha mengatakan bila baul yang yatalasya itu akan segera bercampur dengan air, dimakruhkan atau dilarang, tentu al-ghaid yang itu asyad, dan karena yabqa tentu lebih makruh, lebih asyaddu karahatan. Nah, kemudian di sini saya juga mengatakan tidak membedakan antara al-qalil dari al-katsir. Berarti ini isyarah dari beliau bahwa karahah baul di al-ma'ur raqid itu tidak ada bedanya baik airnya sedikit atau banyak. Namun bila airnya sedikit, al-karahatu asyad. Kenapa? Kalau airnya sedikit bisa saja menjadikan airnya menjadi najis. Karena bila airnya sedikit bisa jadi airnya nanti berubah warnanya, rasanya ataupun baunya. Taib. Kemudian di sini saya mengatakan wal baulu fil ma'ir raqid. Lalu bagaimana dengan air yang jari? Air yang mengalir. Apakah la yukrah? Sama. Yukrah. Lalu mengapa saya memberikan qaid ar-raqid? Karena untuk takkid bahwasanya al-baul fil ma'ir raqid itu lebih asyad dibanding al-ma' al-jari. Karena kalau airnya mengalir, maka najasahnya itu akan dengan cepat hilang dan tidak dikhawatirkan akan merubah baunya. Karena airnya terus akan berganti. Namun demikian tetap saja yukrah al-baul fi al-ma'ir raqid. Nanti akan kita ketahui bahwasanya akan ada 3 hal yang merupakan penyebab dilaknatnya seseorang. Nanti akan disebutkan. Baik. Syekh Rahimahullah mengatakan wal baulu fil ma'ir raqid. Di sini juga saya tidak membedakan antara siang dan malam. Maka dapat dipahami bahwa baul di dalam ma'ir raqid itu yukrah walaupun di siang hari, apalagi di malam hari. Karena menurut sebagian ulama, dalam sebagian athar disebutkan bahwasanya al-ma' di malam hari itu adalah miliknya jin atau yahdurul jin, banyak didatangi, banyak dihadiri oleh jin-jin, paling sering menggunakan air di malam hari. Namun ini hanya sekedar athar dari sebagian ulama, namun tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena tidak ada bedanya antara siang dan malam, maka beliau di sini tidak memberikan qaid, sehingga memberikan keterangan dengan mutlak wal baulu fil ma'ir raqid. Namun ada yang unik, ikhwani wa ahibai, ada yang unik. Kalau kita tanya apa alasannya, dalilnya kita dimakruhkan untuk buang air kecil di dalam ma'ur raqid, akan kita dapatkan hadis yang menjelaskan Rasulullah la yabulan ahadukum fil ma'id daimi thumma yatawaddau aw yatatahharu minhu. Janganlah kalian kencing di al-ma'ud daim, air yang diam, air yang tidak mengalir, kemudian ia berwudu atau bersuci darinya. Sehingga dalam hadis ini kita dapatkan ada 2 amalan, kencing lalu berwudu. Lalu mengapa Syekh di sini hanya menyebutkan yang dimakruhkan atau yang dilarang ialah kencingnya saja, padahal hadisnya menyebutkan tsumma yatawaddau minhu, kemudian ia berwudu darinya. Ini mudah dijawab, alasannya jelas, dikarenakan kalaupun Syekh tidak menyebutkan tsumma yatawaddau minhu, namun itu sudah dapat dipahami bahwa al-maksud, tujuan atau alasan kita tidak boleh atau kita menjauhi diri dari buang air kecil di al-ma' adalah untuk menjaga kesucian
air. Kalau air yang tidak digunakan bersuci saja yukrah, kita buang air di situ, apalagi air yang sebentar lagi akan kita gunakan untuk berwudu, tentu lebih asyad karohatan. Bila kita buang air seni kemudian kita pergi, makruh. Apalagi kita buang air seni kemudian kita segera berwudu di situ, tentu karohannya lebih asyad. Sehingga inilah budaya tradisi para fuqaha. Para fuqaha itu seringnya menyebutkan hal-hal yang atau mengisyaratkan hal-hal yang khafi, hal-hal yang dikhawatirkan akan terlupakan. Namun hal-hal yang wadih, secara naluri, secara tabiat, manusia akan langsung paham. Kalau orang kencing kemudian berwudu di situ, pasti orang akan menganggapnya orang yang kurang sehat. Tentu ini orang tidak baik. Kalau ini yang disebutkan, mungkin akan ada orang mengatakan kalau gitu, kalau udah kencing dan pergi berarti tidak masalah. Nah, Syekh rahimahullah taala ingin menutup pintu ini, makanya beliau mengatakan dengan penjelasan yang mutlak, baik berwudu setelahnya ataupun tidak, semuanya makruh. Karena apa? Bisa jadi tatkala antum buang air seni, akan datang orang lain yang tidak tahu menahu, dia akan berwudu di situ, dan bila airnya sedikit, bisa jadi airnya telah menjadi najis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak ada yang berwudu di situ, maka ini termasuk idha'atul mal, termasuk ifsadul mal. Kenapa? Walaupun tidak berwudu, namun bila itu kemudian menjadi najis, maka tentu air ini yang sebelumnya itu bisa dimanfaatkan menjadi air yang tidak bisa dimanfaatkan, termasuk idha'atul mal. Kemudian di antara ilahnya, di antara hikmah dimakruhkannya kita baul di al-ma'ud daim, ini termasuk istihanah bi nikmatillah, meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa air. Air merupakan nikmah, sehingga sudah sepantasnya harus kita jaga, kita lindungi, kita rawat, tidak kita sia-siakan, apalagi malah diperlakukan seperti ini. Itu termasuk istihanah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Ikhwan wa ahibbai, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ada pertanyaan yang aneh bin ajaib, namun sering terjadi. Apa hukumnya buang air kecil supaya diminum ternak seperti sapi? Sebab biasanya sapi itu akan lebih suka makan apabila dikencingi karena asin, katanya. Ini tadi telah saya isyaratkan bahwa istinja dengan makanan dawab, apalagi itu dawab manusia, itu tidak dibenarkan. Dawabul jin saja tidak boleh. Istinja menggunakan rauth, kotoran hewan ternak kita, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah ta'am dawab al-jin. Itu tidak boleh, apalagi dawab kita. Otomatis bukan lagi beristinja, ini dikencingi rumputnya. Tentu lebih asyad bila kita menggunakan rumput untuk istinja yang kemudian akan kita gunakan, diberikan kepada ternak. Itu tidak boleh, apalagi ini benar-benar dengan sengaja dikencingi. Tentu ini tidak boleh. Dan kalau ini terus-menerus menjadi kebiasaan, tidaklah diberi rumput kecuali dikencingi dulu, maka bisa jadi sapinya menjadi sapi jalalah yang haram dimakan dagingnya, kecuali setelah dikarantina dalam waktu tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.